batuk pelan aja ganti malam ketiga itu saya bertidur itu kayak dicubit-cubit itu badanku itu nggak semua badan sih, kadang setiap sisi itu kayak dicubit-cubit gitu. Terus paginya saya bangun itu sebagian itu ada yang lebam-lebam gitu merah-merah, tapi sorenya hilang sendiri. Tapi setelah malam ketiga itu badan itu terasa enteng gitu, sekarang buat jalan aja bisa jalan cepet, bahkan kakinya itu enteng sekali buat buat berdiri 1 jam 2 jam itu sudah kerasa enteng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ulik wal khatim lima sabaq. Nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim. Wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Para sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku dimanapun berada, dan semua makhluk Allah, salam santun dari saya di rumah kesembuhan Khalifah. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi. Saya sekitar berapa hari ndak live, ndak ngisi konten karena memang saya katakan saya itu seorang praktisi ya, bukan seorang YouTuber, tapi seorang praktisi pengobatan. Ya bisa dibilang YouTuber juga sih. Cuma itu ndak utama gitu loh. Kalau saya merasa punya manfaat terutama tentang kesehatan, hal-hal yang bermanfaat untuk saya bagi sharing kepada sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku dimanapun berada, saya ngisi konten. Nah, terutama ketika live juga, live streaming ketika malam hari bisanya gitu ya. Karena memang sekali lagi saya seorang praktisi pengobatan. Jadi bukan murni YouTuber. Jadi dari aktivitas pengobatan, kalau saya merasa ada yang bermanfaat, saya sharing di konten YouTube saya ini. Kembali lagi, ini terkait dengan kali ini saya buat video pengantar terkait dengan minyak kesampi atau disebut juga banyu urip. Ini testimoni ya, ini seorang saudari, dia kenal di YouTube dengan saya, dia seorang subscriber juga. Saya anggap saudari ya, sahabat. Dia itu berada di Hong Kong ya, saya seorang TKW di Hong Kong. Dia itu sebagaimana ceritanya, ini setelah ini saya share tentang percakapan saya, testimoni minyak kesampi ketika dia memakai minyak kesampi. Jadi saya kirim ke Hong Kong biasa. Cuma sementara yang ke Malaysia, yang Singapura itu sulit kalau berupa cairan karena masa-masa pandemi ini. Tapi kalau ke Hong Kong masih bisa. Madu cuma seperti juga madu rukyah dan minyak kesampi itu bisa. Dan cepat nyampainya itu 3 hari nyampe, termasuk yang delivery saya kirim ke saudari saya yang di Hong Kong, yakni Mbak Yani itu. Beliau mengalami gangguan kesehatan sejak 3 tahun yang lalu ya, sebagaimana ceritanya setelah video pengantar ini dengarkan sendiri berupa voicemail. Saya sudah minta izin untuk meng-share-nya di konten YouTube. Sekilas ya, jadi saya tegaskan minyak kesampi ini bukan jimat ya, tapi media doa. Cuma media doa ya sama halnya seperti seperti seorang kiai atau peruqyah bacain ke air, ruqyah ke air lalu diminum. Jadi air itu bukan jimat tapi media doa. Dan kebetulan saya punya minyak khusus ya, warisan leluhur sebagaimana saya tegaskan di konten-konten sebelumnya tentang minyak kesampi. Ini saya warisan dari Syekh Syamsuddin Batu Ampar ya. Saya pujuk kesampi itu sendiri asalnya dari minyak ini. Jadi saya dapat warisan dari, pokoknya asalnya dari pujuk kesampi Batu Ampar Madura, Pamekasan ya sana. Itu jadi asli. Dan ini langka, tidak semua orang punya. Ini warisan saya. Nah, Mbak Yani ini salah satu faidah hikmahnya dari minyak kesampi sebagai media doa ini adalah untuk kesehatan. Walaupun memang tergantung niat untuk netralisasi rumah yang kena gangguan goib, gangguan magic, sihir atau yang lain hal ya. Pokoknya ini untuk manfaat saja, yang positif saja. Bahkan untuk negatif bisa. Makanya saya kalau
sistem beli minyak ini dua macam. Ini minyaknya ya. Ini minyaknya menggumpal. Ini namanya minyak kesampi induknya. Ada yang berupa dia beli induknya sehingga bisa dipakai tergantung niat. Dia menjadi seorang terapis kalau punya induknya. Punya induknya. Ini sering saya tegaskan. Dan ini sistem mahar. Dan maharnya saya nggak enak di melalui WA saja. Ini karena ada amalannya kalau sistem mahar. Dan ini nggak habis. Bisa diturunkan ke anak cucu. Nah ini ya. Yang menggumpal ini minyaknya. Nah ini di bawah yang menggumpal. Nah yang di atas kuning ini, mohon maaf pakai tangan kiri. Yang di atas kuning ini minyak kesampi yang dibuat sengaja. Dan pohon kesampi itu langka juga buatnya. Bukan minyak sawit, bukan minyak apa, nggak bisa. Namanya asalnya pucuk kesampi di sana ya, di Madura sana. Jadi pakai minyak kesampi. Lah ini yang induknya. Ini awal kali dulu asalnya minyak kesampi induknya ini. Ini bisa ngembang, percaya tidak percaya terserah. Yang jelas ini bisa mengembang, kadang banyak, kadang mengembang, kadang padat gitu. Nah ini contohnya. Ini contohnya dulu sisa bekas, tak taruh di gudang lama setahun, di kumpulan botol-botol bekas. Kemudian saya nyari-nyari botol, ini kok tiba-tiba ini ada kuning. Padahal dulu bekas saja. Bekasnya saya sudah dibuang, botolnya ditaruh di gudang. Kok tumbuh lagi? Ini bercak-bercak dikit-dikit ya. Nah, itu. Ini namanya induknya minyak kesampi. Jadi sistem mahar ini ada amalannya. Berapa maharnya? Ini karena barang haji di WA saja, di chat. Jadi terapis kalau ini ya. Kalau pakai induknya. Ada juga yang langsung beli minyaknya ini. Langsung pakai untuk kesehatan, bisa dikirim kayak Mbak Yani yang di Hong Kong itu beli, saya kirim minyaknya ini. Ya harganya ya saya jual bukan sistem mahal, tapi segini saya jual 250 dan ini sudah lama untuk kesehatan. Untuk hal-hal yang terkait dengan magic, tapi tidak bisa dijual lagi, langsung pakai dirinya itu. Dan beberapa orang lain bisa dikasihkan orang lain cuma habis langsung pakai. Kalau sudah habis ya habis gitu loh. Nggak bisa dijokin lagi, nggak bisa dijokin pakai minyak lain, nggak bisa. Sudah niatnya seperti itu. Nah ini Mbak Yani ini reaksi minum minyak kesampi ini semuanya reaksi. Jadi manfaat bukan hanya untuk penyakit non fisik seperti santet, pelet atau magic atau kesurupan, tapi juga bagi penyakit fisik. Banyak testimoni di chat saya yang pakai minyak ini, termasuk kanker, stroke itu diminumin itu juga. Jadi kan itu masalah fisik, bukan non fisik, bukan sir santet, tapi penyakit fisik kayak kanker, stroke itu saya menggunakan itu. Alhamdulillah banyak yang jodoh. Kok bisa? Ya itu atas izin Allah, bukan karena minyak, atas izin Allah. Bismillah. Nah, karena juga di minyak itu bukan minyak sembarangan. Minyak itu kesampi karena warisan dari luhur pucuk kesampi. Namanya Syekh Samsuddin, tentunya bukan orang sembarangan. Wisata religi di Batu Ampar itu tempatnya. Terkenal itu di Madura Batu Ampar itu. Karena itu wali ya, pejuang dulu, doanya termasuk asalnya pucuk kesampi, minyak kesampi ini dulu didoain menggunakan perilah laku batiniyah yang dilakukan oleh beliau itu ya. Akhirnya jadi minyak yang bermanfaat. Semuanya itu atas izin Allah. Dan yang asalnya minyak ini bukan orang sembarangan itu, pucuk kesampi itu. Seperti itu ya. Ya juga tak tambahi dengan amalan-amalannya, dikir-dikir yang saya lakukan. Seperti itu. Nah, reaksi minyak kesampi ini selain non fisik juga penyakit fisik itu, dan banyak testimoninya di konten-konten saya sebelumnya. Kemudian untuk non fisik itu langsung reaksi. Dan ingat sebagaimana Mbak Yani alami, itu reaksinya memang ada yang ekstrim, ada yang biasa, ada yang langsung muntah, ada yang nggak reaksi, tiba-tiba sudah sehat begitu saja. Biidznillah, sekali lagi biidznillah. Ada yang proses kesembuhannya bertahap, ada yang langsung muntah enak plong. Tapi bertahap juga bisa berproses sampai berapa hari, termasuk yang dialami oleh Mbak Yani di Hong Kong ini. Jadi awal malam pertama minum reaksinya begini, kedua dan ketiga langsung habis. Bahkan reaksinya sampai konkret, real ya, maksudnya konkret, kelihatan. Jadi malam kedua ya, ketika tidur itu dia kayak dicubit-cubitin reaksinya, dicubit-cubitin gitu kulitnya, reaksi cekit-cekit gitu kulitnya. Lah ternyata ketika bangun pagi, ternyata ada bercak kayak dicubitin sungguhan. Ini seperti di gambar chatnya, nanti saya rekamnya. Itu nyata, itu konkret. Tapi sorenya sudah habis. Alhamdulillah berkat wasilah upaya dari media doa minyak kesampi itu. Dan biidznillah itu semuanya atas Allah, berarti doa melalui minyak kesampi itu keterima. Seperti itu. Jadi ada yang bertahap, ada yang langsung. Biasanya bertahap tidaknya itu tergantung dari gangguannya.
Kalau sudah lama kayak Mbak Yani ini kan 3 tahun. Dulu awalnya minum Gotri, bukan penyakit sebetulnya. Makanya ini juga pelajaran bagi sahabat-sahabatku. Dulu pertama minum Gotri ya, mungkin dulu itu masalah keselamatan atau kekebalan karena merantau ya. Kan banyak supranatural ahli spiritual orang pintar minumin tamunya pakai Gotri, biasanya keselamatan atau kekebalan. Itu efeknya sebagaimana yang dialami oleh Mbak Yani. Ini efeknya berlanjut. Ya kalau awal kali enggak, karena itu enggak gratis ya. Kalau sudah aneh-aneh seperti berarti terkait dengan jin, energi-energi negatif, sihir itu. Biasanya seperti itu dan itu ada efek selanjutnya. Efeknya beberapa saat kemudian lalu berefek negatif pada dirinya, termasuk yang dialami oleh Mbak Yani. Kenapa kok dia tahu? Ya karena instingnya, dianya sendiri yang make. Kan terasa. Gitu loh. Instingnya. Ini pengalaman pribadi ya. Menurut beliau, pengakuan beliau itu. Ya sudah, reaksinya seperti itu, berat melangkah atau sakit-sakitan gimana. Nah, reaksinya ketika minum minyak kesampi. Karena ini memang lama dan itu bukan penyakit kiriman, tapi sengaja dulu cuma niat untuk dikeluarkan karena berefek negatif itu. Niat melalui minyak kesampi itu yang kenal dengan dari konten YouTube saya Rumah Kesembuhan Alifah, ya tentunya bertahap. Itu 3 hari, selama 3 hari. Nah demikian, terus perlu diketahui itu juga, minum minyak kesampi ini reaksinya biasanya ada yang ekstrim, ada yang biasa. Kalau ekstrim bukan berarti tambah parah, itu berproses, makanya tenang saja. Makanya yang dialami oleh Mbak Yani ini kayak ekstrim sakit atau kayak mual, tapi tidak membuat lebih parah. Biarin saja, minum saja bertahap-bertahap, lama-lama ringan sebagaimana yang dialami oleh Mbak Yani ini. Gak mungkin tambah kesurupan. Itu terkendali dengan doa. Sudah niatnya seperti itu. Jadi minyak ini doanya positif, doanya orang wali, pujuk kesampi, Syekh Samsuddin di Batu Ampar itu doa itu efeknya bukan negatif, tapi positif, mengendalikan kita untuk selamat, untuk dilindungi, untuk kesembuhan, untuk kesehatan seperti itu. Jadi bukan tambah parah, seakan-akan saja, tapi itu proses, aman. Awal kali Mbak Yani ini memang takut tiba-tiba kesurupan, gak ada yang jaga, bukan seperti itu. Toh walaupun pokoknya minyak ini positif saja, tidak menambah parah. Dan banyak testimoni dan termasuk Mbak Yani yang sempat khawatir awal kali sebelum beli, takut kesurupan. Ternyata Mbak Yani merasakan sendiri. Ini testimoni, jadi inilah faedah minyak kesampi atau banyu urip kata Jawanya yang saya miliki. Banyu urip itu adalah filosofi, di situ ada semangat atau ada nilai doa bahwasanya banyu urip, banyu yang bisa urip artinya seakan-akan hidup, bertambah, ndak habis-habis gitu loh. Induknya tadi, minyak kesampinya yang menggumpal tadi, kayak bertambah, kayak hidup itu loh, kayak menggumpal, kayak tambah banyak, tapi kadang biasa gitu. Pokoknya nggak habis. Gitu loh ya, contohnya tadi yang saya buang botolnya di gudang itu. Nah, ternyata ada lagi, tumbuh lagi, pakai bekasnya saja itu. Nah, percaya tidak percaya itu terjadi. Dan semua itu apa? Gambaran apa? Gambaran tentang kebesaran Allah. Inilah kebesaran Allah. Jadi bukan kehebatan minyak kesampi, apalagi kehebatan saya tidak bisa apa-apa. Cuma itu wasilah doa yang itu Allah menaruh kekuatannya, kebesarannya, kekuasaannya termasuk di minyak kesampi itu. Kekuatan Allah, ya gitu, kehendak Allah seperti itu. Demikian sahabat-sahabatku, ini sekedar sharing, semoga bermanfaat. Bukan niat tujuan apa-apa, kalau percaya silakan, kalau tidak percaya silakan. Dan ingat, semua itu atas kebesaran Allah, kekuasaan Allah, kekuatan Allah. Demikian, terima kasih untuk Bayani, terima kasih, semoga ini bermanfaat. Dan kurang lebihnya saya hanya bisa pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Atas salah kekurangannya saya mohon maaf kepada saudara-saudaraku, baik yang percaya maupun yang tidak percaya. Demikian, semuanya kita bersaudara, semua kita selalu dalam keadaan sehat, keadaan selamat dan bahagia yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silam, saya kan pernah 3 tahun yang silam, saya kan pernah nelen Gotri. Terus 2 tahun setelahnya kok kayak beraksi gitu loh. Tiba-tiba kakiku itu sakit gitu. Padahal nggak jatuh ya, nggak kepleset, nggak apa, itu tiba-tiba sakit. Buat jalan itu sangat sulit gitu, sampai saya seret kakiku itu. Terus saya pulang kerja aja sampai jalannya itu sampai gremet. Di tengah jalan ketemu temen itu sampai saya
jalannya sampai dirangkul gitu, saking jalan sendiri itu nyeret kaki gitu. Terus setelah itu masuk rumah sakit. Di rumah sakit itu di seluruh badan di X-ray lah, terus di ultrasound lah, pokoknya semua dikontrol, itu nggak ada penyakitnya apa-apa. Antibiotik lah, oh, obat nyeri, pokoknya nyeri sakit, terus sudah suruh keluar. Udah gitu ya, setiap hari ya kadang ya kalau berjalan gitu ya nggak tahan lama sih, kadang sakit pokoknya, buat berdiri 1 jam aja bebel gitu rasanya. Terus saya iseng-iseng itu selalu lihat YouTube, terus mengikuti channel Rumah Kesembuhan Khalifah. Terus Mas Ali itu kok lama-lama cerita masalah minyak kisambi. Terus saya ingin mencoba. Setelah saya mendapatkan, malam pertama itu saya minum, bereaksi muntah-muntah. Terus pelipis mata sebelah kiri itu sakit sampai pundak ini kayak ditonjok-tonjok gitu. Terus turun sampai ke ketiak itu kayak dicokot kolo jengking gitu, nyangklak itu malam pertama. Terus malam kedua badanku itu kayak jeroane sakit semua, buat batuk sebentar aja, buat batuk pelan aja ganti. Malam ketiga itu saya tidur itu kayak dicubit-cubit itu badanku, itu nggak semua badan sih, kadang setiap sisi itu kayak dicubit-cubit gitu. Terus paginya saya bangun itu sebagian itu ada yang lebam-lebam gitu, merah-merah, tapi sorenya hilang sendiri. Tapi setelah malam ketiga itu badan itu terasa enteng gitu, sekarang buat jalan aja bisa jalan cepet, bahkan kakinya itu enteng sekali, buat berdiri 1 jam 2 jam itu sudah kerasa enteng gitu, enggak bebel kayak tadinya. Kan tadinya kalau buat berdiri mau masak gitu kan mesti berdiri itu kan, ngerajang-ngerajang apa masakan gitu sambil nyuci-nyuci itu kan mesti lama, 1 jam 2 jam tuh habis gitu. Buat melangkah itu kakinya itu bebel gitu. Sekarang enggak, sekarang kerasa enteng gitu. Pokoknya minyak kisambi itu berobat jarak jauh pun insya Allah, atas izin Allah, itu bisa menyembuhkan menurut saya. Nggak usah datang ke tempat kesembuhan Khalifah pun, jarak jauh pun, itu minyak kisambi pun sudah ini apa bisa dengan izin Allah bisa mengangkat penyakit. Minyak kisambi memang nyata-nyata ini apa nyata-nyata khasiatnya. Saya pikir itu minyak biasa saja, tapi ternyata itu memang berkhasiat. Terima kasih ya Mas Ali. Semoga kebaikan Mas Ali dibalas oleh Allah. Saya nggak bisa membantu apa-apa, cuman bisa membantu doa. Semoga Mas Ali sehat selalu sama keluarga, mendapat rezeki yang barokah, sukses apa yang Mas Ali cita-citakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Mbak, itu apa, minyak kesambi itu, terus walaupun sudah apa penyakitnya sudah ringan, sudah nggak ada gejala lagi, nggak ada reaksi lagi, itu nggak perlu minum tiap hari, nggak perlu. Atau pokoknya kalau terasa aneh badan, terasa aneh lah baik fisik maupun non fisik, itu diminum sedikit, seujung sendok aja, jangan banyak-banyak, eman, jangan banyak-banyak. Soalnya itu langka itu. Ya kalau belinya bisa, cuma saya yang dapatnya itu langka, itu minyak aji, itu minyak, nggak sembarang minyak. Jadi walaupun buat apa ya, jadi kalau sudah ringan, tidak masalah kesehatannya itu disimpan. Kalau mau pakai tiap hari, itu diwadahi botol kecil bekas minyak aja.
Yang botol itu aslinya itu jangan dibawa karena besar, itu taruh rumah, taruh diambil sedikit di botol bekas minyak apa gitu, bersihin dulu botolnya, botol bekas itu bekas minyak kecil aja sehingga gampang dibawa di tas. Lalu isi minyak itu bawa di tas, jadi mau berangkat mau keluar itu taruh apa, dioleskan di telapak tangan, di kaki, di dada, di punggung itu, atau di kening itu gak apa-apa, di leher gak apa-apa. Diusap-usapin dikit aja syarat. Itu untuk kulit juga sehat kok, enggak pengaruh, itu sehat itu. Bahkan saya tiap kalau mau kemana itu bawa juga itu, karena enak pakai minyak itu. Enak, bahkan rambut saya kadang tak usap-usapin. Saya memang sedia di tas saya itu botol kecil, dibawa kemana-mana itu. Itu kalau mau dipakai setiap hari. Atau kalau sudah badan terasa nggak enak, baik fisik maupun non fisik, atau pikiran nggak enak, itu minum aja sendok gitu. Terserah minumnya kapan aja. Tapi saya anjurkan kalau minum itu mau tidur atau mau istirahat, takut terjadi reaksi apa-apa. Sehingga kalau reaksi muntah apa nanti lemah, nanti kalau mau kerja kan takut terganggu, ada reaksi yang aneh-aneh. Yang jelas reaksinya jangan khawatir, itu reaksinya pemulihan, bukan malah tambah kesurupan atau tambah sakit, itu pemulihan. Proses, kalau ada yang sakit berarti proses pengangkatan semua gangguan non fisik yang ada di dalam tubuh. Kalau memang kayak mual apa, kayak terasa sakit, itu reaksi, proses reaksi, itu bukan tambah parah tapi pemulihan. Ya seperti hanya yang jenengan rasa itu, tapi sakit sementara karena proses. Apalagi kalau sudah gangguan tahunan itu, insya Allah bidnillah mesti reaksi. Walaupun tahunan ada jin sedikit pun aja energi negatif atau jin, gangguan magic, sihir, santet, pelet, itu akan terasa di tubuh walaupun sudah tahunan. Kalau kena minyak itu, kan minyak itu nanti ngalir ke peredaran darah terus. Nah demikian Bu, jadi terima kasih, dan semuanya perlu diingat, itu bukan karena kehebatan minyak itu, bukan karena kehebatan atau saya apalagi, tapi itu karena memang energi doa. Itu biidznillah, orang dulu itu kan dari leluhur orang-orang soleh dari Bujuk Kesampi, namanya orang dulu, orang soleh terkenal di Madinah Batu Ampar itu kan, Yai Samsudin, Syekh Abdul Manan itu di Wisata Religi kan ada di Batu Ampar. Itu bukan orang sembarangan, bahkan wali itu ya. Namanya orang, doanya orang bukan orang sembarangan, orang yang dekat dengan Allah, akhirnya mungkin keterima melalui minyak itu gitu. Jadi itu kekuatan doa. Semuanya atas izin Allah, itu cuma sekedar media, bukan jimat atau bukan kehebatan barangnya itu. Tapi pas Allah menunjukkan kekuasaannya, menunjukkan kasih sayangnya melalui minyak itu gitu loh, dari doa-doa sesepuh orang-orang soleh itu. Demikian Bu, itu cara maki, jangan sampai salah paham, jangan sampai salah persepsi maksudnya, dan cara pemakaiannya seperti itu. Kalau sakit ya itu minum ya, itu disimpan kapanpun nggak apa-apa, itu namanya minyak, nggak bau, nggak kadaluarsa walaupun sudah tahunan. Demikian, kalau memang memesan siapa bisa wayah-wayah. Oke, apalagi musim pandemi seperti ini, itu sering-sering minum nggak apa-apa. Seandainya banyak, sebetulnya baiknya itu yang minum setiap hari atau 2 hari sekali, sedikit saja gitu. Tapi minyaknya terbatas, diusapin saja. Oke, demikian, terima kasih, dan doa yang sama untuk Mbak E di sana di Hong Kong, semoga tercapai segala cita yang baik, dilindungi Allah dari segala fitnah, dari segala hal-hal yang tidak baik, dari segala hal-hal yang tidak diinginkan. Demikian Mbak, terima kasih atas segalanya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Waalaikumsalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu efek sampingnya nggak ada, itu minyak alam, minyak alam. Itu kan ada induknya itu yang disebut minyak banyu urip, yang menggumpal kayak apa ya, kayak gaji, itu kuning warnanya ada di foto itu. Dan minyak kesampinya itu dipancing gitu, pakai minyak kesampi itu langka banget, dan orang-orang tertentu buat minyaknya saja, dan itu dari alam, dari tumbuhan, dari pohon, dan adanya di Madura sana, sekitar hutan alas Batu Ampar sana ya, yang ada kan memang asalnya sana Bujuk Kesampi.
yang induknya ada, induknya yang dari sesepuh leluhur itu turunan itu ada berupa gumpalan. Ya warnanya kayak minyak itu, tapi lebih gumpal, lebih menggumpal kayak gaji itu loh. Dan itu yang menggumpal ini yang kadang mengembang, kadang banyak gitu loh. Makanya kalau orang mau memahari apa ya, induknya ini yang bisa mengembang bahkan bisa lebih banyak, aneh, pokoknya nggak habis, itu nggak habis. Bahkan kalau sampai lama itu kayak makin banyak gitu, bukan kaya, memang makin banyak. Orang kalau maharin ini saya cangkok ini, saya ambil sedikit, tak biarkan, tak rituali berdasarkan amalannya yang diwarisi ke saya, lalu itu mengembang gitu, lalu bisa dimahari. Itu kalau mau mahari orang, kalau sistem mahar. Kalau sistem beli ya sudah, airnya, minyaknya itu yang saya jual, itu yang saya kasih tanpa induknya itu. Kalau induknya itu sesuai dengan apapun niatnya itu, kalau punya induknya itu. Tapi ya sistem mahar, dan tidak semua orang takut disalahgunakan. Soalnya ini minyak ini kalau punya induknya bisa disalahgunakan, bisa untuk perbuatan yang negatif, bisa untuk perbuatan yang buruk, bisa. Jadi minyak itu nggak ada efek sampingnya, insya Allah nggak ada efek sampingnya, dan selama ini sudah terbukti demikian. Jadi itu ya Mbak, terima kasih segalanya, ini harus saya jelaskan gitu loh. Dan saya share nanti voicemail ini, untuk saya mohon izin untuk di share ke YouTube, di channel YouTube saya, untuk mungkin menjadi gambaran bagi yang lain tentang faedah atau hikmahnya. Hikmahnya berikhtiar melalui pakai media minyak kesambi atau minyak banyu urip. Demikian, terima kasih Mbak. Terus jangan lupa lagi olahraga fisik, lakukan yang sunnah-sunnah juga, seperti jalan inspirasi Nabi, jalan cara Nabi itu, yang jalan cepet ya, itu mesti cepet karena caranya dihentakkan tumit lebih ditekan, kayak turunan, kayak jalan dari turunan dari atas ke bawah, terus ngerem gitu loh. Kalau ngerem kan tumit lebih ditekan, tapi enjoy jalannya, akhirnya cepet, nanti cepet, langkahnya panjang karena tumit lebih ditekan. Bukan tumit saja lebih jatuh duluan, enggak, rata kaki, cuma tumit lebih ditekankan kayak turunan gitu loh. Itu lakukan olahraga itu di Hong Kong sana. Jadi sebelum, biasanya kalau saya jam 9 kena sinar matahari itu, jangan terlalu pagi, nanti dingin. Kalau sudah matahari keluar anget gitu loh. Kalau bisa kena panas antara jam 9 sampai jam 10 itu. Ya tapi sesuaikanlah, itu terserah waktunya kapan. Cuma kalau saya kan biar kena sinar matahari anget gitu loh. Akhirnya cepat gobios. Lakukan walaupun tidak setiap hari, itu lakukan olahraga jalan Nabi. Kalau orang lain itu olahraganya lari, kita nggak usah lari, tapi ikuti jalannya Nabi saja. Itu jalan Nabi itu jadi pengobatan, terapi untuk yang sakit, juga yang sehat untuk antisipasi sakit. Jadi gobios, cepat gobios, dan tidak ngos-ngosan walaupun jauh. Jangan lari, jalan Nabi, dan itu cepat, gak kalah cepatnya daripada lari. Tek 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 tek, tapi enjoy. Itu ada di tutorial jalan Nabi, ada di video saya sebelumnya itu. Demikian ya Mbak. Terus lagi psikis, latih sisi psikis juga untuk hidup sehat atau kesembuhan dari penyakit. Itu latih psikis itu bahwa pikir kita itu sehat. Pikir kita itu sakit itu sehat, sakit itu sembuh, lalu terus pikir sembuh, sehat gitu, sudah sehat gitu aja. Karena dalam hadis qudsi itu kan ada itu, Bismillahirrahmanirrahim, innani indadoni abdibi, sesungguhnya aku, katanya Allah, firman Allah melalui hadis Nabi yang dibahasakan versi hadis Nabi gitu loh. Itu sebetulnya firman Allah hadis qudsi itu, innani, sesungguhnya, itu taukid, sesungguhnya, betul-betul sesungguhnya, berarti innani, saya, katanya Allah, firman Allah, inda dhonni abdi, ada pada dhonni, pandangan hambaku kepadaku, katanya Allah, firmannya Allah. Jadi kalau seorang hamba kita, saya pribadi pahami, kita pahami bahwasanya kalau kita berpikir Allah itu, apa kita berpikiran itu apa sakit terus, pesimis, ya akhirnya ya pesimis jadinya, sakit jadinya gitu loh. Kalau kita berpikir sehat, yakin pada Allah membuat kita sehat, Allah, tapi fokus karena kita orang Islam, fokusnya selalu senternya itu ke Allah. Kita berpikir Allah menyatakan kita, kita berpikir Allah menguatkan kita, menyembuhkan kita, gitu fokusnya cara berpikirnya psikis kita itu. Terus latih, terus kita sehat, pokoknya posisi terus kita sehat, kita bahagia, kita sukses, kita dilindungi oleh Allah, terus Allah fokusnya. Tapi dari Allah, jangan bilang sesuai pribadinya begini, pribadi semacam begini, saya bisa kuat, saya bisa sehat, jangan. Lain bahasanya, sugestivitasnya lain. Tapi kita musik kepada Allah, jangan lepas kepada Allah. Allah menyehatkan kita, Allah
Bukan juga filul amri, artinya bukan juga perintah. Bukan begini, ya Allah sehatkanlah, sembuhkan, bukan, tapi langsung saja yakin Allah menyehatkan saya, Allah menyembuhkan saya, Allah membahagiakan saya, Allah mensukseskan saya. Nah itu selalu tanam, biasakan berpikiran seperti itu setiap saat. Juga dalam berdoa, bangun tidur juga ini tekniknya bagus. Ketika bangun tidur kita di bawah sadar, langsung bangun tidur lalu kita duduk. Langsung waktu itu di atas kasur tempat tidur, langsung duduk sila, ambil nafas dari hidung, hirup dari hidung, keluarkan dari mulut gitu, lalu berpikir. Bangun tidur kan, lalu senyum sambil ambil nafas, langsung senyum, fokus ke Allah, pikiran senyum bahagia, perasaan bahagia. Jangan bangun tidur langsung ingat sedih, ingat penyesalan, langsung bahagia, ingat Allah, langsung bahagia. Allah membuat kita bersyukur bangun tidur, Allah membangunkan kita, mengembalikan roh kita sehingga kita bisa bangun lagi. Senyum, Allah membuat kita bahagia, membuat kita sehat, sembuh dari penyakit. Kalau sakit, membuat kita sehat, kita bahagia, kita sukses. Terus sambil napas dari hidung hidup, keluarkan dari mulut sambil senyum. Terus senyum berpikiran kayak tadi, Allah menyembuhkan kita, menyehatkan kita, Allah membuat kita bahagia, Allah membuat kita selamat dunia akhirat, Allah melindungi kita dari hal-hal yang rusak yang tidak diinginkan. Terus yang positif tuh selesai, ya sudah gitu aja. Setiap bangun tidur itu ngolah psikis kita yang sudah ditegaskan innadi indadoni abdi bi, itu firman Allah dalam hadis qudsi. Itu luar biasa terapi psikis. Latihan setiap hari, selain fisik jalan Nabi itu ya, pandangan, pikiran, psikis diolah seperti itu. Walaupun kita sedih, bahagiakan saja, senyum di batin lah, walaupun senyum di batin, senyum. Kita sakit, tidak, Allah karena sayang kita sehat, Allah menyehatkan kita. Ingat, fokusnya selalu kepada Allah. Demikian Mbak ya, ini beberapa pengalaman ya, pengalaman terapi bagaimana gitu hidup sehat versi saya, versi Rumah Kesembuhan Khalifah, dan itu berdasarkan keilmuan yang jelas ya. Bagaimana hadisnya, bagaimana kita merujuk kepada hadis Al-Quran sesuai dengan keilmuan-keilmuan yang benar, yang jelas gitu. Demikian Mbak, terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih Mas. Itu kalau masalah jalannya, masalah jalan kaki itu ya. Kalau orang Hongkong itu tradisinya itu memang kemana-mana itu jalan kaki, sampai berkilo-kilo itu pun jalan kaki.